1 dengan jurusan Tata Busana 2. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 dengan mapel Desain Busana kelas 11 semester dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Mbak Koni Siti hadir, Mbak Vika Oktaviana hadir, Mbak Siti Mauna hadir, Mbak Merita hadir, Mbak Restia hadir, Mbak Devita Safitri hadir, Mbak Hartini hadir, Mbak Arum hadir, Mbak Destria hadir, Mbak Nimas hadir, Mbak Fadila hadir. Oke, hadir semua ya. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Nah, semua kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Apakah sudah siap menerima pembelajaran untuk hari ini? Siap ya, Sudah anak-anak siap, ya? insyaallah. Ya, sip ya. Semoga selalu siap untuk menerima pembelajaran. Anak-anak, untuk memudahkan kita dalam mendesain atau membuat sketsa desain, itu salah satunya adalah dengan membuat kolase. Jadi kolase itu dapat mempermudah kita dalam mencari ide untuk membuat sketsa desain seperti itu. Nah, kolase yang nantinya akan kita buat adalah dituangkan dengan mood board. Jadi, materi hari ini adalah membuat desain tunik sesuai dengan konsep kolase nanti dengan media mood board seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, sip, paham. Paham, Bu. Ya. Kegiatan hari ini adalah melanjutkan materi, kemudian nanti adalah mengamati materi, mengerjakan proyek, berdiskusi, kemudian presentasi hasil, refleksi, dan evaluasi. Jadi kalian nanti akan menggunakan sintak model pembelajaran project based learning. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat menyusun perkembangan desain tunik secara tepat. Kemudian dapat mengkategorikan jenis desain tunik dengan tepat. Yang ketiga, memilih alat dan bahan yang digunakan dalam membuat desain tunik sesuai dengan konsep kolase. Yang keempat, menyusun prosedur pembuatan desain tunik sesuai dengan kolase dengan benar. Yang terakhir adalah membuat desain tunik sesuai dengan konsep kolase dengan tepat. Anak-anak, kemarin Ibu sudah share 1 hari sebelum pembelajaran, yaitu tentang bahan ajar, kemudian tentang PowerPoint membuat desain tunik sesuai dengan konsep kolase pada WhatsApp group. Apakah sudah dipelajari anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus. Sudah, Bu. Ya. Apakah sudah paham materinya? Sudah, Bu. Sudah, ya.
Baiklah, Ibu akan bertanya untuk mengetahui seberapa paham kalian terkait materi yang sudah Ibu share kemarin. Kira-kira tunik itu apa anak-anak? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Siapa ya? Saya, Bu. Siapa? Sebutkan namanya. Devita, Bu. Ya, Mbak Devita. Tunik itu apa, Mbak? Tunik adalah blus yang panjangnya melampaui batas panggul, lebih pendek dari rok. Badannya bersiluet longgar. Bagus jawabannya ya. Bagaimana teman-teman? Setuju ya jawabannya ya? Iya, Bu. Setuju. Ya. Halo, apakah panggilan suara Ibu? Dengar, Bu. Dengeran, Bu. Ya, dengar. Kemudian pertanyaan yang kedua. Simpulkan secara singkat tunik dimulai dari tahun 1300-an. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Tunik tahun 1300-an dipakai para prajurit, budak, petani, sampai kaum bangsawan. Ya, lanjut. Dan di tahun 1900-an tunik kembali populer di dunia. Ya, terus? Di tahun 2060-an Ya. tunik seperti rok mini. Dan di tahun 2000-an Ya. itu longgar, juga kebanyakan dibuat lebih panjang dan hanya sampai pinggul paha, bahkan sampai di lutut, Ya. dan dikenakan oleh wanita. J. J. Bagus ya. Udah, Bu. J. Bagus ya jawaban dari Mbak Sulis. Tepuk tangan teman-teman. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Sebutkan jenis-jenis tunik. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Siapa, Mbak Fadila? Devita. Oh ya, Mbak Devita silahkan. Jenis tunik yang bisa dipadu-padankan dengan busana. 1. Simple tunik. Bagus. Tunik model simple cocok untuk digunakan sehari-hari. Ya, selanjutnya. Yang kedua, tunik chiffon. Bahan chiffon yang soft banyak dipilih untuk dijadikan baju tunik. Kemudian. Yang ketiga, tunik peplum. Ya. Untuk si fashionista yang suka dengan gaya feminim, bisa coba tunik ala peplum. Selanjutnya. Yang keempat, tunik asimetris. Bentuk asimetris tidak selamanya tidak enak dipandang. Dengan potongan yang asimetris, namun pas pada tunik, akan membuat penampilan terlihat kian fashionable. Selanjutnya. Yang kelima adalah tunik vest atau tunik ala rompi. Ya. Aksen rompi pada tunik akan membuat pemakai terlihat elegan, namun dengan sentuhan ala boys. Oke. Bagus ya jawabannya Mbak Devita ya. Tepuk tangan untuk Mbak Devita. Ya. Kita lanjutkan, yaitu Ibu akan mengeser materi hari ini
dengan PowerPoint ya, silahkan disimak dan diperhatikan. Ya, Bu. jadi Sudah. nggih. Materi hari ini adalah terkait mata pelajaran desain busana, yaitu materinya membuat desain tunik sesuai dengan konsep kolase. Jadi betul ya anak-anak ya tadi ya, bahwa perkembangan tunik sudah kelihatan ya, dimulai dari tahun 1300-an, yaitu pada masa Kekaisaran Romawi. Tunik ini dipakai oleh siapa saja, seperti pria, muda, prajurit, budak, petani, sampai dengan kaum bangsawan. Kemudian, untuk tunik pada 1900-an itu, yaitu mengambil Belum, Bu. inspirasi rancangannya dari tunik bergaya oriental. Jadi ciri-cirinya adalah terdapat kawat yang melingkar mengelilingi bagian badan atau tubuh. Untuk tahun 1960-an itu, rok dipadu-padankan dengan blus atau sweater pas badan. Jadi seolah-olah terlihat seperti tunik, seperti itu. Kemudian baju tunik tahun 2000-an itu selain longgar, juga kebanyakan dibuat panjang. Bahkan sekarang lebih panjang bisa sampai dengan mata kaki, tetapi dipadu-padankan dengan rok ataupun celana. Untuk jenis dan desain tunik, yaitu ada simple tunik. Simple tunik itu biasanya dibuat simple. Biasanya untuk kesempatan santai atau sehari-hari. Untuk tunik denim biasanya terbuat dari bahan denim. Tunik sifon biasanya dari bahan sifon. Untuk tunik peplum biasanya ada potongan pada bagian pinggang atau panggul seperti peplum. Lanjut masih jenis dan desain tunik, yaitu tunik asimetris, biasanya dibuat asimetris. Kalau tunik lalune itu adalah biasanya di desain panjang, biasanya sampai dengan di bawah lutut atau di atas mata kaki, dan dipadu-padankan dengan celana atau rok, dan biasanya terdapat rempel pada bagian bawahnya. Kemudian ada tunik vest atau tunik ala rompi. Jadi ala rompi tapi bukan, jadi baju sama seperti rompi itu menjadi satu, tidak sendiri-sendiri. Lanjut. Alat dan bahan yang harus disiapkan nanti dalam membuat kolase. Ibu lanjutkan. Ada pensil, Sudah, Bu. ada penggaris, ada penghapus, ada gunting kertas, ada gunting kain, lem, pensil warna, drawing pen, kertas HVS, kertas gambar, dan perca. Paham anak-anak terkait alat dan bahan yang harus disiapkan? Paham, Paham, ya? Bu. Ya. Paham, Bu. Paham. Nah, untuk prosedurnya pembuatan desain tunik sesuai kolase, pertama-tama kita harus membuat kolase dulu atau membuat mood board-nya. Yang pertama adalah menentukan tema kolase. Kalian bisa mengambil tema dari alam, dari kebudayaan, kemudian menyiapkan alat dan bahannya, seperti yang tadi Ibu sebutkan. Langkah yang ketiga adalah menggunting gambar-gambar inspirasi yang telah dipilih. Kalian bisa mencari pada majalah, bisa mencari pada internet, kemudian di print out dan kemudian digunting atau ditempel, ataupun bisa dari koran. Kemudian yang keempat adalah menyusun dan menempel gambar pada mood board tersebut. Yang kelima adalah memberi judul
atau tema kolase dan dihias sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jangan lupa diberikan judul atau temanya. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembuatan desain tunik sesuai kolase. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan serta tempat dalam keadaan bersih semuanya. Yang kedua, menyiapkan benda yang dipergunakan sebagai ide kolase membuat desain tunik. Yang ketiga, menyiapkan proporsi tubuh. Yang keempat, menentukan garis model tunik pada proporsi tubuh. Yang kelima, menggambar detail-detail bagian model tunik. Yang keenam, menyelesaikan gambar dengan mewarnai bagian kulit dan rambut proporsi tubuh. Yang ketujuh, membuat bagian-bagian wajah. Yang kedelapan, menyelesaikan gambar desain tunik dengan teknik kering. Yang kesembilan adalah menyelesaikan gambar dengan pewarna dengan memperhatikan gelap terang. Jadi menyelesaikan warnanya menggunakan teknik kering, yaitu menggunakan pensil warna, dan siluetnya menggunakan drawing pen. Paham sampai di sini anak-anak? Paham, Bu. Ya, jadi Ibu tunjukkan adalah contoh penerapan desain busana sesuai dengan konsep kolase. Di sini kalian bisa ambil warna, jadi kalian mencari dulu sumber ide atau kolase, misalnya artis apa namanya Korea, kalian bisa ambil background atau bajunya atau tekstur bajunya, kemudian ada gambar lemon yang warnanya kuning, ada gambar couple, kemudian ada gambar ayam. Nah, kalian nanti bisa wujudkan pada sebuah sketsa dahulu, kemudian diwujudkan dalam bentuk baju nanti. Ya, jadi sketsanya nanti hasilnya jadi seperti ini. Jadi warna kuning nanti kalian bisa ambil dari warnanya. Kemudian ada motif seperti kabel ya di sini ya, sebagian sebelah kiri busananya. Gitu. Jadi diwujudkan dalam sebuah tunik yang warnanya berbeda dan motifnya berbeda seperti itu. Paham sampai di sini anak-anak? Sudah, Bu. Insya Allah paham, Bu. Ya, jadi kalian bisa mencari sumber ide. Jadi dengan kolase ini kalian bisa mencari ide kolasenya dahulu. Jadi kalian lebih berkreasi atau lebih kreatif dalam menentukan sebuah sketsa desain termasuk atau khususnya desain tunik ini. Ada pertanyaan anak-anak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan anak-anak membentuk kelompok untuk membahas langkah-langkah membuat kolase pada WhatsApp group. Silahkan kalian manfaatkan grup pada WhatsApp untuk berdiskusi bagaimana langkah dalam pembuatan kolase. Silahkan kalian bentuk kelompoknya sesuai dengan urut nomornya dari 1 sampai 5 dan seterusnya. Kemudian nanti kalian mengerjakan sketsa desain atau membuat kolasenya secara mandiri atau secara individual. Jadi dari diskusi kalian pada WhatsApp group, nanti kalian teruskan atau kalian terapkan pada tugas secara individual kalian masing-masing. Ya, LKPD yang sudah Ibu kirim pada WhatsApp group silahkan kalian kerjakan secara individual. Paham anak-anak? Yaitu mengerjakan membuat desain tunik sesuai dengan konsep kolase. Jadi nanti kalian membuat kolasenya dahulu dengan media mood board, kemudian kalian membuat sketsa desain tunik yang diwarnai atau diselesaikan dengan teknik kering menggunakan pensil warna dan drawing pen. Membuat desainnya dikerjakan dalam waktu 40 menit. Kemudian nanti hasil kolasenya kalian dokumentasikan dalam bentuk foto dan dikirim hasil fotonya pada WhatsApp group. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, silahkan kalian bisa mempersiapkan diri
menyiapkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam membuat kolase atau membuat desain tunik sesuai dengan konsep kolase. Apakah sudah dipersiapkan alat dan bahannya? Belum, Bu. Ya, silahkan kalian persiapkan dahulu. Silahkan kalian persiapkan alat dan bahannya. Masih semangat ya anak-anak ya. Terima kasih. Iya, Bu. Sama-sama. Ya, ada pensil, ada penggaris, ada gunting. Ya, oke, bagus. Ya, silahkan tunjukkan alat dan bahannya yang dipersiapkan, Mbak Fadila. Ya, ada penggaris, ada buku gambar, ada pensil, ya, rautan, penghapus. Untuk gambar-gambarnya, ya, untuk gambar-gambarnya, gambar-gambar inspirasinya sudah ada ya? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, yang lain bisa mempersiapkan diri. Nanti kita mulai. Sudah, Bu. Ya. Ya, baik anak-anak. Kalian karena sudah mempersiapkan alat dan bahannya, silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Kalian membuat kolase dahulu, kemudian kalian teruskan membuat sketsa. Ibu beri waktu 40 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Oh ya. Ya baiklah, silahkan kalian bisa mulai kerjakan. Ibu akan sambil memonitoring tugas kalian. Yang tidak bisa bergabung pada Meet, silahkan bisa bergabung atau memantau pada WhatsApp grup ya. Kalian lihat LKPD kalian, kemudian kalian kerjakan. Oke, Bu. Ya. Sudah sampai mana anak-anak? Sepertinya ada yang sudah mewarnai ya. Sudah, Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Adakah kesulitan? Bagus, Mbak Nimas. Sudah mulai mewarnai ya. Sip, gelap terangnya jangan lupa ya. Ya. Mbak Sulis juga sudah mulai mewarnai sepertinya. Mbak Fadila sampai mana? Apakah sudah mewarnai? Ya, Mbak Hartini sampai mana? Bagus ya, kalian semangat banget. Oh iya, sudah mulai menempel kolase ya. Mbak Vika sampai mana? Apakah sudah Bu, mau tanya, Bu. Siapa? Mbak Hartini ya? Silakan bertanya. Itu, Bu, yang kainnya itu ditempelkan di bagian pinggir, Bu. Apa? Contoh kalau itu, Bu, kainnya. Ya, sudah Ibu share pada handout cara penempelan apa namanya? Pembuatan moodboard. Enggak, kain ditempel pada moodboard. Bukan ditempel pada sketsa desain. Oh, iya, iya. Ya, ditambahkan pada moodboard ya. J. Mbak Arum apa? Oh, Mbak Arum sudah mulai mewarnai. Bagus. Ya, silahkan dilanjutkan.
Jangan lupa nanti kalian persiapkan diri untuk presentasi. Waktunya sekitar 10 menit ya. Kalian selesaikan dulu tugasnya. Ya, bagus ya progresnya. Sudah mulai Mbak Nima sudah mulai menggambar desain bagian belakang ya, diselesaikan menggunakan drawing pen. Ya, Mbak Arum sudah mulai selesai, sudah hampir selesai. Sudah selesai ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Ya, saking semangatnya jadi ditanya diam aja. Ya, kalau sudah selesai, silahkan kalian persiapkan diri untuk presentasi. Akan Ibu presentasikan, nanti kalian menjelaskannya atau mempresentasikannya. Baiklah, Ibu akan share screen. Silahkan presentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Kolase yang diambil dari bentuknya itu seperti balon. Motifnya ya? Terus kalau dari warnanya itu seperti langit malam hari yang terang. Iya, Berarti diambil motif sama warnanya. motifnya seperti langit malam hari yang terang. Ya, jadi sudah bagus ya pengambilan kolasenya, hanya saja untuk penyusunan kolase pada mood boardnya itu kurang rapi. Jadi harusnya disusun itu secara sistematis, jadi berurutan ya. Misalnya kalau sudah ada warna langitnya, pilih salah satu saja, nanti yang lainnya ditambahkan motif yang lain. Misalnya ini balonnya, kemudian kamu ambil lagi warna biru lainnya yang mendukung kolasenya, seperti itu. Paham ya? Untuk desainnya, kupnatnya itu nanggung Mbak panjangnya, jadi hanya kurang panjang sedikit. Kemudian nanti bagian depannya bisa ditambahkan kupnat juga untuk mendesain Iya, Bu. atau mensketsa kerah setengah tegak itu bagian belakang Paham. tidak seperti itu. Itu seperti kerah Shanghai. Paham? Untuk lengannya lengan panjang atau lengan pendek? Atau lengan 3/4? Jadi pada desain yang sudah diwarna itu terlihat menggunakan lengan panjang, sedangkan pada bagian belakang Paham, Bu. sketsanya itu lengannya seperti lengan 3/4. Jadi nanti dibenerin lagi ya. Lengan panjang. Ya, jadi nanti dikoreksi lagi. Bentuknya seperti ikan, warna merah diambil dari ikan koi yang Iya, motif kotak-kotak diambil dari dinding yang ditata itu. Terus warna itu celana diambil dari kayu. Ya. Ikan koisnya itu dari Pitanya itu diterapkan pada apanya? warna ikan koi. Oh, warna. Jadi antara warna pita dan warna ikan koi di mix ya. Ya, Kalau huruf S-nya itu apa keterkaitannya? itu siluetnya siluet S. Siluet S. Ya. Ya, bagus ya. Jadi dari penyusunan kolasenya itu sudah bagus. Jadi penyusunan kolasenya sudah secara digital. Kemudian untuk pewarnaannya, gelap terangnya sudah bagus. Akan tetapi untuk pewarnaan pada wajah itu kurang bagus pada mata. Itu letaknya tidak sama. Tapi untuk selebihnya sudah baik. Bagus ya, Mbak Nimas. Jadi untuk pewarnaannya kurang tegas ya ini ya, Mbak Triwahyuni. Karena bajunya atau tuniknya itu membentuk badan, tetapi ini tidak ada kupnatnya. Kemudian untuk celananya tidak ada lingkar pesaknya ya. Jadi
Nanti mungkin bisa ditambahkan lingkar pesak. Selanjutnya untuk Mbak Ari Hartining Room. Kolasenya sudah bagus, hanya saja dalam pengambilan gambar-gambar inspirasi kurang banyak karena hanya mengambil satu. Kemudian untuk desainnya, gelap terangnya sudah bagus, desainnya sudah bagus. Kemudian hanya untuk hanya untuk menggambar wajahnya saja yang lebih ditingkatkan lagi atau lebih dilatih lagi seperti itu. Overall sudah bagus ya, anak-anak tugasnya sudah sesuai dengan tema, sudah kreatif menggambarnya gitu. Nih, bagus. Jadi rata-rata sudah bisa mengambil kolase dan diterapkan pada media mood board dengan secara digital maupun manual seperti itu. Ya, terima kasih anak-anak ya. Ya, Ibu lihat dulu tugasnya sudah pada masuk. Ya, tugasnya sudah banyak yang masuk ya. Ya, tugasnya sudah pada banyak yang masuk. Silahkan yang belum mengumpulkan tugas, Ibu tunggu sampai jam 8 malam nanti harus sudah dikirim melalui WhatsApp group. Anak-anak, kira-kira kesulitan apa yang kalian hadapi dalam membuat desain tunik sesuai dengan konsep kolase yang tanpa didampingi oleh guru? Kesulitan apa kalian ungkapkan, kemudian bagaimana kalian cara mengatasinya, seperti itu. Tidak bisa konsul secara langsung. Ya, lanjut, siapa lagi? Tidak bisa, Bu. Kalau kita salah, terus nggak ada yang membenahinya. Ya, terus solusinya bagaimana kira-kira solusinya? Mungkin lewat PC. Ya, jadi kalian nanti bisa konsultasi melalui WhatsApp group atau Japri Ibu, atau kalian kirimkan voice note. Kesulitannya apa? Ibu, gambar saya seperti ini, kemudian kesulitannya seperti ini, gitu. Jadi kalian bisa berkonsultasi lewat WhatsApp group. Gitu. Apakah ada kesulitan lain? Tidak ada? Tidak ada ya? Bagus. Semangat ya anak-anak ya. Terima kasih. Jadi kira-kira kesimpulan materi pada hari ini apa anak-anak? Dapat mengetahui alat dan bahan. Kedua, kita dapat mengenali jenis-jenis tunik dari masa 300-an sampai sekarang. Ya. Yang ketiga, kita dapat membedakan jenis-jenis tunik. Ya. Apalagi kira-kira? Dapat mengetahui konsep desain tunik sesuai kolase dari kolase. Ya, bagus ya. Jadi dapat mengetahui pembuatan desain tunik sesuai dengan konsep kolase. Baik anak-anak, Ibu akan melihat seberapa kepemahaman kalian terhadap materi. Silahkan kerjakan soal evaluasi pada Google Form yang sudah Ibu share pada WhatsApp group. Ya, soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan pada WhatsApp group berupa link Google Form, nanti kalian bisa klik, kemudian kalian bisa kerjakan. Nanti waktunya adalah 10 menit. Silakan bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang. Ya. Jadi dari awal pembelajaran sampai dengan evaluasi tadi, hasil anak-anak sudah bagus. Untuk mensketsa desainnya itu kalian harus lebih berlatih lagi, harus banyak-banyak membaca informasi, bisa mencari dari internet, bisa dari buku atau sumber-sumber lainnya yang mendukung seperti itu. Sejauh ini hasilnya sudah bagus, pewarnaannya sudah bagus, sketsanya sudah sesuai dengan tema kolase, dan hasil evaluasinya sudah rata-rata sudah 75 ke atas. Ya, tugas untuk pertemuan selanjutnya yaitu kalian membawa alat dan bahan untuk membuat desain gamis sesuai dengan konsep kolase. Jadi kalian siapkan sumber gambar-gambar inspirasinya, alat dan bahannya, kain percanya, warnanya, kemudian teknik penyelesaiannya menggunakan teknik kering
atau menggunakan pensil warna. Paham anak-anak dengan tugas untuk selanjutnya? Paham, Bu. Ya, sip, paham. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jangan lupa anak-anak, handout yang sudah Ibu kirim, PowerPoint yang sudah Ibu kirim, LKPD, terus kemudian apa yang sudah kalian kerjakan, dipelajari lagi, dipahami lagi, materinya jangan sampai lupa, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.